Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat Sinergi dimanapun Anda berada. Ya, kali ini saya baru posisi di daerah Boyolali, tapi baru berhenti sejenak karena ini sahabat saya yang ada di sebelah kanan saya ini, Mas Ratiman. Ya, beliau ini bertanya kepada saya, ya Pak Ahdan, bagaimana sih caranya untuk menjaga supaya semangat kita ini tetap ada terus, ya, semangatnya tetap terjaga supaya nggak naik turun, nggak keluar masuk. Ya, jadi sebenarnya untuk menjaga semangat itu yang pertama, ya kita harus punya impian yang kuat. Ya, impian kita ini harus kuat. Jelas tujuan kita itu mau kemana, seperti apa yang kita mau capai, dan kapan impian kita itu akan kita wujudkan. Tanpa kita punya impian yang jelas, tidak tahu seperti apa impian kita, apalagi nggak ngerti juga kapan mau diwujudkan, maka ya biasa semangatnya naik turun, keluar masuk, bahkan hilang juga bisa. Ya, bukan hanya keluar masuk, tapi hilang semangatnya juga bisa. Karena apa? Karena bekerja tidak ada target, tidak jelas tujuannya, tidak jelas target waktunya. Ya, itu yang pertama, harus punya impian yang kuat. Nah, impian yang kuat itu harus kemudian dimanifestasikan, diaplikasikan dalam sebuah kerja yang terus menerus. Ya, makanya kalau orang yang kerjanya kadang-kadang, biasanya ya gampang patah semangat. Kenapa? Karena dia hanya mungkin sehari hanya sekali presentasi, habis itu enggak. Ketika presentasi gagal ataupun ditolak ataupun sementara orangnya belum mau, maka langsung dipikir-pikir terus. Yang dipikirin cuma satu itu aja. Tapi coba kalau buat jadwalnya rutin terus menerus, ya, jadi nggak sempat lagi mikir yang nolak-nolak, nggak sempat mikir lagi, karena begitu selesai ini nggak tahu ini mau apa enggak, ditolak atau enggak, jalankan lagi yang lain, jalankan yang lain. Jadi yang negatif-negatif itu nggak sempat mampir di pikiran kita. Tapi kalau kita banyakkan nganggur, ya biasalah, hal-hal yang nggak penting pun dipikir-pikir, penolakan dirasa-rasakan semakin lama. Maka apa efeknya? Ya efeknya semangat dalam diri kita ini akan semakin turun. Ya, tapi kalau orang yang setiap hari melakukan terus, bahkan jadwalnya padat, maka nggak ada waktu untuk turun semangatnya, jalan terus gitu ya. Dan itu sebenarnya kalau orang Islam sih ya, itu diperintahkan. Orang Islam itu sebenarnya nggak boleh malas. Ya, memang di Al-Insyirah itu inna ma'al usri yusran wa inna ma'al usri yusran, bahkan dia ulang 2 kali. Artinya setelah kesulitan itu akan ada kemudahan, setelah kesulitan akan ada kemudahan. Tapi sebenarnya tidak berakhir di situ. Solusinya di mana? Solusinya ada di ayat berikutnya. Fa idza faragta fansab, maka setelah selesai urusan yang satu, segera kerjakan urusan yang lain. Nah, disitulah kuncinya. Kalau orang mau sukses, mau keluar dari kesulitan, maka jangan pernah malas. Harus selesai urusan yang satu, kerjakan urusan yang lain. Selesai urusan satu, kerjakan urusan lain. Maka pikiran-pikiran negatif, hal-hal yang negatif sudah nggak akan dipikirkan lagi. Maka biasanya mereka yang lambat, yang gagal, kenapa? Karena frekuensi melakukannya sedikit, sehingga ada masalah sedikit mikirnya panjang, ada masalah sedikit mikirnya panjang. Ya, maka otak kita ini perlu diberi nutrisi-nutrisi positif. Nah, kemudian yang kedua, ketika kita melakukan, ya, dalam melakukan presentasi misalnya, itu memang secara umum kalau one on one, apalagi yang masih di awal, itu persentase menolaknya mungkin akan lebih banyak. Nah, bagi sebagian orang yang menolak itu malah yang dipikirin terus, sehingga kita kadang-kadang dari 10 orang yang menolak, 1 yang mau, yang 1 terlupakan, yang 9 yang menolak itu dipikir. Nah, itulah yang kemudian menyebabkan kita juga down. Maka biasakan ketika ada 9 orang yang menolak, 1 yang mau, yang kita fokuskan pada siapa? Pada yang mau. Kita fokuskan pada yang mau, supaya apa? Supaya itu menjadi nutrisi positif untuk hati dan pikiran kita. Jadi kita harus mulai melatih untuk menerima hal-hal yang positif, yang kita pikirkan yang positif, yang kita bicarakan positif. Coba seandainya orang-orang itu mayoritas tuh yang membicarakan negatif. Misalnya begini, satu contoh saja ya. Ketika kita turun dari pesawat di bandara,
Banyak enggak tukang ojek, tukang taksi yang menawarkan kepada kita? Banyak. Apakah orang-orang yang ditawarin itu pasti mau? Belum tentu. Banyak yang enggak mau, bahkan banyak yang cuek, menjawab aja tidak, menengok juga tidak. Tapi itu sopir taksi itu putus asa enggak? Dia enggak putus asa. Dia jalanin terus. Mungkin sehari itu secara persentase mungkin dari 10 orang yang ditawarin 1 yang mau, 10 yang ditawarin 1 yang mau. Tetapi apa yang dia pikirkan? Dia akan pikirkan yang mau saja. Yang tidak mau nggak pernah dia pikirkan. Bahkan ketika sampai di rumah pun mungkin yang diceritakan, alhamdulillah hari ini ada 3 penumpang yang jaraknya lumayan jauh sehingga hari ini saya juga dapat rezeki yang lebih banyak. Misalnya begitu. Nggak mungkin tiap hari dia menceritakan, Bu, pada istrinya sih, Bu, hari ini saya nawarin 30 orang, yang mau cuma 3, yang 27 nggak mau. Kemudian yang dibahas adalah yang 27. Kalau setiap hari yang dibahas seperti itu, istrinya pun tidak akan mau mendengarkan. Ya, dan kalau kita setiap hari yang kita ceritakan adalah yang gagal-gagal, maka otomatis sebenarnya kita sedang memasukkan energi negatif di dalam pikiran kita, di dalam hati kita. Maka lama-lama pasti energi kita juga habis, semangat kita nggak ada, bahkan bisa hilang. Jadi kuncinya bagaimana? Kuncinya adalah punya impian yang kuat, lakukan terus-menerus, istiqomah, perbanyak aktivitas kita, sibukkan diri kita sehingga kita tidak sempat memikir hal-hal yang negatif. Ya, dan ceritakan, bayangkan, rasakan, nikmati adalah hal-hal yang positif. Yang negatif lupakan. Yang negatif lupakan. Kalau toh kita pikirkan itu hanya untuk evaluasi perbaikan diri kita. Jadi insya Allah kalau kita melakukannya seperti itu, maka yakin kita pasti akan cepat sukses dan kita akan punya semangat yang terjaga. Ya, insya Allah ini bermanfaat, mudah-mudahan, dan silakan bagikan video ini kalau video ini bermanfaat. Salam sinergi, go berkah, no riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.